Perayaan Malam Paskah atau Vigili Paskah dan perayaan Minggu Paskah adalah dua hal yang berbeda. Karena itu saudara-saudari dan para pembelajar, pada video kali ini saya ingin men-sharingkan perbedaan dua hal perayaan besar ini. Vigili Paskah atau Malam Paskah dan perayaan Minggu Paskah. Sabtu Hening adalah hari kedua Trihari Suci. Dan nanti malam kita akan merayakan perayaan Malam Paskah atau yang disebut Vigili Paskah. Sabtu Hening pada hari ini gereja melanjutkan permenungan misteri penderitaan dan wafat Kristus yang kini berada di dalam makam. Dan permenungan ini mengarahkan kita kepada seluruh karya keselamatan, sejarah keselamatan yang memuncak pada misteri Kristus. Karena itu bacaan kitab suci pada malam perayaan Vigili Paskah ada sangat banyak, ada 9 bacaan saudara-saudari. Dan puncak pada karya Allah di dalam Kristus. Karena itu hari Sabtu Hening ini juga biasa disebut sebagai retret agung, meditasi seluruh gereja. Vigili Paskah nanti malam atau sore kita akan merayakan itu. Apa sih Vigili Paskah? Vigili itu artinya berjaga-jaga. Vigili Paskah yang dirayakan pada malam Paskah nanti malam ini adalah bagian dari Minggu Paskah, tetapi bukan Minggu Paskah. Karena itu Vigili Paskah, perayaan nanti malam itu ditandai dengan 3 upacara yang sangat meriah, yang sangat istimewa. Yang pertama adalah upacara cahaya. Yang kedua adalah pujian Paskah atau exultet. Dan yang ketiga adalah pembaharuan janji baptis. Jika ada pembaptisan, di malam Paskah ini pembaptisan dilakukan. Tapi jika tidak ada pembaptisan, pemberkatan air baptis dan pembaharuan janji baptis dilakukan. Sekarang kita akan melihat upacara cahaya dan lilin Paskah. Upacara cahaya ini biasanya dilaksanakan di depan pintu utama masuk gereja. Gereja dalam nuansa yang gelap. Semua umat mengarahkan ke depan pintu utama gereja. Di situ imam memberkati apa? Api yang di dalam arang itu, lalu memberkati apa? Memberkati lilin Paskah. Imam menggoreskan pada lilin Paskah dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, sambil mengatakan Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang mau menegaskan Kristus adalah Tuhan atas waktu, atas masa. Upacara cahaya ini, saudara-saudari dan para pembelajar, Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan dan kekelaman dunia. Maut dan dosa dikalahkan. Dunia dilimpahi kasih Allah dan keselamatan Allah. Menurut tradisi gereja, penggunaan lilin di dalam perayaan-perayaan ibadat Ekaristi maupun ibadat Sabda itu sudah mulai digunakan pada abad keempat. Setelah upacara pemberkatan api dan lilin Paskah di depan pintu utama gereja, lilin Paskah itu diarak masuk ke gereja, gereja dalam keadaan gelap, yang mau menyimbolkan dunia yang masih diliputi oleh kegelapan dosa. Dan pada perhentian lilin Paskah yang kedua, saudara, misdinar menyalakan lilin yang dipegangnya. Dan setelah pemberhentian yang ketiga, lilin yang diberikan, yang dipegang oleh misdinar diambil dari api lilin Paskah itu, diberikan kepada umat yang ada di dalam gereja. Sehingga kegelapan itu mulai dikalahkan oleh terang, dikalahkan oleh cahaya. Jadi, terang menghalau kegelapan dunia, dan kebangkitan Kristus menerangi kegelapan hidup, mengubah hidup yang suram. Dan umat saling berbagi cahaya Kristus, saling berbagi semangat, saling berbagi
kehadiran Tuhan melalui lilin-lilin yang dibagikan. Setelah itu menyusul yang kedua, namanya adalah Exultet atau pemakluman Paskah Kristus. Di situ dikisahkan dengan cara dinyanyikan sejarah keselamatan dari kedosaan pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Cahaya sejati, terang dan cahaya. Cahaya sejati adalah Allah. Cahaya sejati adalah Tuhan Yesus. Istilah cahaya, istilah terang, saudara-saudari para pembelajar, kita bisa temukan banyak sekali di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya akan mencontohkan dari 1 Yohanes, dari Yohanes 1 ayat 4-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Penggunaan kata terang, dan ini menyimbolkan merujuk kepada Yesus. Para pembelajar yang terkasih, di dalam liturgi, cahaya lilin itu bukan hanya untuk mengusir kegelapan. Jadi bukan hanya untuk mengusir kegelapan, tetapi untuk memuliakan sang cahaya sejati, yaitu Yesus Kristus, penggunaan lilin itu. Dan ini juga memberikan arti simbolik menjadi tanda kehadiran Kristus di dalam gereja. Karena itu di dalam setiap upacara, entah itu ekaristi, entah itu ibadat, entah itu doa, kita selalu menyalakan lilin. Di situ bukan hanya untuk menghalau kegelapan, tetapi juga memuliakan Tuhan, sekaligus menyimbolkan kehadiran Tuhan. Maka kalau di dalam ibadat, di dalam perayaan tidak ada lilin, itu simbol kehadiran Kristus, simbol kita memuliakan Kristus tidak ada. Dan lilin itu sebagai cahaya memberikan semangat juga. Jadi dengan dinyalakan lilin itu memberikan semangat kepada banyak orang. Dan cahaya itu juga simbol iman. Maka di dalam pembaptisan ini jelas sekali. Diberikan apa? Diberikan lilin. Orang yang dibaptis diberi lilin. Diberi apa? Cahaya Kristus sekaligus diberikan iman. Nah, di dalam gereja kalau kita perhatikan, ketika di samping tabernakel itu juga ada cahaya. Kalau cahaya nyala, itu berarti ada kehadiran Allah di sana. Nah, di depan pintu gereja atau pada saat kita ziarah, kita juga menyalakan lilin. Itu sebagai simbol kita berdoa, kita memuliakan Kristus, kita menghadirkan Kristus. Nah, setelah itu ada upacara pembaharuan janji baptis. Kalau ada pembaptisan, didahului dengan pembaptisan, lalu pembaharuan janji baptis. Semua lilin umat dinyalakan. Artinya Kristus diterima oleh orang yang sudah dibaptis dan hidup dalam cahaya Kristus. Semua orang yang sudah dibaptis memegang lilin yang bernyala waktu pembaharuan janji baptis, ini menyimbolkan bahwa Kristus diterima oleh orang yang sudah dibaptis dan hidup di dalam cahaya Kristus. Jadi juga menjadi terang bagi sesamanya, saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat bacaan di dalam Vigili Paskah. Tadi saya menyebutkan ada berapa? Ada 9. Ada 9 bacaan yang terdiri dari 7 bacaan perjanjian lama dan 2 perjanjian baru. Yang perjanjian baru itu adalah epistola dan Injil. Epistola itu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, ke-9 bacaan itu sesungguhnya mengisahkan sejarah keselamatan dari awal sampai akhir, sampai kedatangan Yesus Kristus. 7 dari perjanjian lama itu terdiri dari 4 bacaan perjanjian lama yang berkaitan dengan apa? Dengan malam, dengan kegelapan. Dari hidup manusia menuju terang, dari kegelapan menuju terang. Itu kisah penciptaan, pengorbanan Abraham, malam pembebasan Israel menyeberangi Laut Merah, dan yang keempat adalah pembentukan umat Israel. Sedangkan 3 bacaan lagi yang dari perjanjian lama itu berkaitan dengan pembaptisan. Para pembelajar, karena begitu banyak bacaan ini, kalau dibacakan secara lengkap itu luar biasa bagus dan indahnya. Tapi seringkali karena faktor waktu, maka itu beberapa diambil. Boleh dikurangi sampai 3 bacaan, tetapi urutannya tidak boleh diubah. Jadi pengurangan itu boleh sampai 3 bacaan saja di dalam perjanjian lama, lalu ditambah epistola dan bacaan Injil. Sehingga menjadi 5 bacaan. Nah, di dalam Vigili Paskah itu, Vigili tadi kan sudah kita sampaikan artinya menantikan. Ini sebagai malam berjaga-jaga menantikan apa? Kebangkitan Tuhan. Seperti dahulu orang Israel sebelum pembebasan
itu menantikan malam Paskah, menantikan Tuhan lewat, menantikan Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, menyelamatkan mereka. Dan Vigili Paskah ini dirayakan pada malam hari, ya, nggak boleh siang hari. Maka dianjurkan setelah matahari terbenam. Warna liturginya adalah putih atau kuning, boleh. Dan ini penting. Bagi kita, bagi umat yang hadir pada malam perayaan Vigili Paskah, seharusnya harus hadir pada perayaan Minggu Paskah. Karena ini dua hal yang berbeda. Dan para pembelajar yang terkasih, kalau kita perhatikan juga, pada malam Vigili Paskah ini tempat-tempat air suci di samping pintu masuk gereja itu juga kosong, nggak ada air suci. Mengapa? Karena tempat itu akan diisi nanti dengan air baptis yang diberkati pada malam perayaan malam ini. Nah, itu mengenai Vigili Paskah. Dan singkat saja, saya akan menyampaikan yang Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari ketiga dari Tri Paskah atau Tri Hari Suci. Ini adalah perayaan kebangkitan Kristus, puncak kemenangan atas maut. Dan puncak yang dinantikan sepanjang Vigili itu ya inilah. Maka ini dirayakan secara meriah pada Minggu Paskah. Ketika matahari terbit, hari Paskah. Kemenangan Kristus atas kegelapan dosa dan maut. Dan pembeda ritus ini dengan misa-misa sebelumnya, misa-misa lain, dalam Minggu Paskah ini ritus tobat itu dianjurkan diganti dengan percikan air suci. Maksudnya ritus tobat itu yang Tuhan kasihanilah kami, saya mengaku itu diganti dengan percikan air suci. Sebagai apa? Pembaharuan semangat hidup orang yang telah dibaptis. Dan perayaan Minggu Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri pekan suci sekaligus mengakhiri Tri Hari Paskah. Dan ini sampai Minggu sore. Itu saja saudara-saudari, anak-anak sekalian, semoga video ini bisa membantu kita untuk lebih menghayati perayaan malam Paskah yang akan kita rayakan nanti malam dan perayaan Minggu Paskah. Jadi, perayaan malam Paskah atau Vigili Paskah berbeda dengan perayaan Paskah. Kita mengikuti perayaan malam Paskah atau Vigili Paskah, tetapi juga minggu berikutnya, hari Minggu pagi, kita mengikuti perayaan Minggu Paskah. Selamat merayakan, menantikan kebangkitan Tuhan dalam perayaan Vigili Paskah, dan selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati.